Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini ya. Tetap Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih tetap membahas mengenai bab 1 mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dengan tujuan pembelajaran masih juga tetap ya di dalam poin siswa diharapkan mampu nantinya menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Oke, masih tetap mengacu pada visi ASEAN 2020 ya, yaitu sebagai negara-negara Asia Tenggara yang terpadu, memandang keluar, hidup damai, stabil, dan makmur, lalu terikat bersama dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas yang saling peduli. Nah, adapun bentuk implementasinya ya dari visi tersebut ya terwujudlah dalam 3 pilar utama ya, yaitu masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Nah, baik, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Nah, hari ini kita akan melihatlah pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, pengaruhnya ya. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN itu antara lain. Nah, yang pertama, tahun 2015 dibentuk MEA atau Pasar Tunggal Masyarakat ASEAN. Nah, lalu di poin kedua, ASEAN menjadi kekuatan ekonomi terbesar keenam di dunia dan ketiga di Asia. Nah, lalu pengaruhnya lagi ya, perdagangan ASEAN itu meningkat mencapai 1 triliun dolar US ya. Nah, itu dia. Lalu pengaruh berikut dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi itu, nah itu meningkatkan daya saing dan investasi asing ya. Nah, kemudian pengaruh berikut memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Nah, pengaruh yang berikut, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Kemudian, yang berikut, terjadi peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja atau pasar tenaga kerja ASEAN yang dibutuhkan. Oke, nah itulah pengaruh kerjasama ekonomi dalam kehidupan ASEAN. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, pengaruh kerjasama sosial terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, itu antara lain terlihatlah yang pertama pengaruhnya terjadi tren urbanisasi, tren perpindahan penduduk dari desa ke kota yang berkaitan dengan peningkatan kerja, peningkatan penghasilan, ya, peningkatan keinginan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi daripada yang di desa. Nah, jadi terjadi tren urbanisasi di setiap negara-negara anggota ASEAN ya, sehingga diperkirakan tahun-tahun berikutnya itu penduduk kota akan semakin meningkat. Nah, kemudian pengaruh lainnya dibentuk keluarga kerja ASEAN untuk kota berwawasan lingkungan sebagai solusi mengatasi permasalahan dalam kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Nah, itu dia. Nah, kemudian pengaruh yang berikutnya lagi ya dari kerjasama sosial itu adalah memberi penghargaan terhadap kota-kota yang berwawasan lingkungan yang dilakukan itu sejak tahun 2008. Nah, lalu yang berikut ya, ini pengaruhnya dengan adanya
konflik-konflik yang berlaku di negara-negara ASEAN, misalnya konflik Rohingya yang terjadi di negara Myanmar pada tahun 2015, ya. Dari 2015 itu sudah tersulut, ya. Nah, itu menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar itu membanjiri negara-negara tetangga, yaitu seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu, ya. Nah, di sini komunitas ASEAN ya wadah ASEAN menghimbau negara-negara anggota agar menerima untuk sementara para manusia perahu atau pengungsi tersebut atas pertimbangan kemanusiaan. Dan ini tentu saja akan berpengaruh pada dinamika penduduk pada negara yang ditinggalkan dan termasuk negara-negara yang didatangi. Nah, ini dia dari segi bentuk kerjasama sosial dan pengaruhnya, ya. Nah, oke. Sekarang pengaruh kerjasama politik, ya. Jika dilihat dari kerjasama politik, lalu pengaruhnya terhadap kehidupan ASEAN itu antara lain. Nah, yang pertama, jika dilihat adanya permasalahan antar negara ASEAN, ya. Nah, itu pengaruhnya antara lain. Misalnya, permasalahan antar negara ASEAN yang berhubungan dengan konflik antara Filipina dan Malaysia yang mengenai wilayah Sabah dan batas Laut Sulu. Nah, itu ya. Nah, kemudian konflik antara Malaysia dan Thailand mengenai batas laut di Teluk Thailand. Lalu konflik antara Malaysia dan Singapura mengenai Kepulauan Pedra Branca. Lalu konflik antara Malaysia dan Indonesia mengenai Pulau Ambalat, Sipadan, dan Ligitan di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, ya, di mana di situ Malaysia mengklaim ketiga pulau tersebut adalah milik Malaysia. Nah, jadi ini tentu berhubungan dengan batas teritorial antara Malaysia, yaitu diwakili oleh Sabah di sini yang berada di Pulau Kalimantan, dan wilayah Kalimantan Timur, yaitu yang terdapat di Selat Makassar, ya. Jadi itu merupakan posisi yang dekat, ya, pada posisi perpanjangan perbatasan, ya. Jadi dekat dengan posisi perpanjangan perbatasan antara wilayah Malaysia, yaitu Sabah, dan Kalimantan Timur. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan pengklaiman tentang usaha untuk pengeksplorasian sumber daya perairan, ya, dan dasar dari laut, sumber daya perairan laut dan dasar dari laut yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya minyak. Walaupun memang nggak semua setiap blok dari perbatasan tersebut kaya akan minyak, tapi itulah dia penyebabnya. Nah, jadi akhirnya kasus tersebut, ya, dimenangkanlah oleh Malaysia karena Mahkamah Internasional menganggap Malaysia telah memelihara dan melestarikan lingkungan dari pulau-pulau tersebut sejak zaman kolonial. Jadi dianggap sudah mendiami secara efektif, gitu ya, secara efektif. Nah, akhirnya dimenangkan, diserahkanlah kepada Malaysia. Nah, jadi kesediaan para anggota ASEAN memilih penyelesaian di pengadilan dan tidak secara militer, nah itu sudah menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan antar negara ASEAN, ya. Nah, jadi itulah wujud dari kerjasama politik di mana masing-masing menjaga agar tidak berseteru, tidak berkonflik, dan akhirnya menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang bersifat ya menjurus kepada konflik persenjataan, ya. Jadi dipilih solusi untuk damai. Intinya untuk damai dengan cara membawa ke pengadilan, ya, secara baik secara intern maupun secara internasional. Nah, itu dia. Nah, lalu berkaitan dengan pengaruh dari kerjasama politik ini lagi, ya, terlihat dari permasalahan yang B, ya, permasalahan dengan negara lain.
ya. Nah, jadi contoh seperti kasus Natuna. Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif, ya. Nah, kemudian yang kedua, Tiongkok dan Taiwan mengklaim memiliki batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan dan menjadi permasalahan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Nah, penetapan batas wilayah masih belum terselesaikan. Kerjasama ASEAN dan negara non-ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan ini, nah tentu saja diharapkan dapat terjadi, ya. Nah, baru selain itu, ya, berkaitan dengan permasalahan pekerja migran. Nah, contohnya kasus adanya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Nah, alternatif solusi pemecahan masalah yang dilakukan, ya, nah itu bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN untuk melakukan advokasi, lalu lobby, konsultasi regional dan nasional yang memberi perlindungan tenaga kerja migran. Nah, lalu selain itu, dilakukan pembentukan aliansi pekerja rumah tangga Asia tingkat regional. Nah, itulah dia pengaruh kerjasama politik dalam kehidupan di ASEAN. Nah, sekarang yang keempat yaitu pengaruh kerjasama bidang budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, itu pengaruhnya dapat kita tahu bahwa yang pertama, menyelenggarakan ASEAN New Media Art Competition and Exhibition di Galeri Nasional Indonesia, yaitu pada tahun 2007. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkuat kepedulian generasi muda terhadap budaya negara-negara ASEAN. Nah, lalu pengaruh yang berikut, menyelenggarakan Best of Asian Performing Arts yang menampilkan penampilan-penampilan terbaik ASEAN. Nah, lalu yang berikut diselenggarakannya Festival Budaya ASEAN 2013 di Kota Purwakarta, Jawa Barat, yaitu tepatnya di tanggal 29 Juni 2013. Lalu selain itu diselenggarakannya Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diadakan pada tahun 2017 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, ya. Nah, kemudian selain itu juga akibat pengaruh dari kerjasama budaya ini, nah ternyata dilakukanlah industri musik dangdut se-ASEAN melalui televisi setiap negara, ya, secara interaktif dilakukan. Nah, itu dia, secara langsung. Nah, jadi itu pengaruh dari kerjasama budaya. Nah, baik, sekarang kita akan lihat pengaruh kerjasama bidang pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, antara lain, yang pertama, belajar di Universitas ASEAN, se-ASEAN, dan memperoleh beasiswa. Nah, itu pengaruhnya ya, yang pertama. Nah, di mana di sini ASEAN telah membentuk jaringan universitas se-ASEAN dengan sejumlah program yang dijalankan seperti program studi ASEAN, pertukaran siswa, mahasiswa, termasuk pengajar, ya. Lalu dilakukan forum edukasi ASEAN University Network, lalu perpustakaan online ASEAN Universities Network, ya. Nah, itu pengaruhnya, ya. Nah, yang pertama. Nah, pengaruh yang kedua yaitu dilakukan penelitian bersama. Nah, jadi di sini berbagai universitas di ASEAN dapat bekerja sama melakukan penelitian atau riset. Nah, selain itu dapat pula dilakukan pertukaran keahlian dan berbagai pengalaman serta kurikulum. Nah, baik. Nah, kalau itu pengaruhnya sudah sama-sama kita ketahui. Nah, sekarang kita akan melihat upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, ya. Nah, itu ternyata ada beberapa upaya. Nah, yang pertama itu memperkuat pembangunan masyarakat ASEAN serta mendukung proses integrasi penyatuan secara mendalam. Lalu yang kedua, menjalin kekompakan secara politik, terpadu secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial,
berdasarkan hukum, dan berorientasi kepada masyarakat. Nah, upaya meningkatkan kerjasama yang ketiga yaitu bekerja sama untuk menjalankan agenda kerja dan mendukung terlaksananya visi 2025 masyarakat ASEAN yang akan datang. Nah, kemudian upaya peningkatan lainnya itu meningkatkan kualitas SDM, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan pilar sosial. Nah, jadi sama-sama setiap negara harus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, lalu yang berikut, ya, melibatkan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Nah, ini berkaitan dengan pilar politik. Nah, lalu upaya peningkatan kerjasama lainnya menciptakan produk kreatif dan berdaya saing tinggi. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan pilar ekonomi. Nah, jadi dari hal yang beberapa pengaruh kerjasama tersebut terhadap kehidupan di ASEAN dapatlah kita simpulkan bahwa kerjasama antar negara-negara ASEAN dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan dari setiap negara-negara ASEAN. Lalu, yang dapat disimpulkan lagi, pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, nah itu merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara ASEAN untuk bisa termotivasi untuk lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Oke. Nah, kemudian kesimpulan yang berikut yaitu arus masuk barang, ya. Jadi terjadi arus masuk barang, jasa, modal, ya, investasi, penyimpanan modal dari para pengusaha-pengusaha asing masuk ke dalam negara masing-masing dari anggota ASEAN, lalu masuknya tenaga kerja dari negara lain. Nah, itu tentu saja dapat diprediksi ya semakin banyak. Nah, itulah kesimpulan dari pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Nah, oke, baik anak-anak. Sampai di sini pembahasan kita untuk materi hari ini. Nah, tetap Ibu berharap apa yang dibahas, apa yang dijelaskan, kamu dapat memahaminya. Dan jangan lupa tetap salin hal yang perlu-perlu supaya kamu boleh mengulang dan mengingat kembali materi yang kita bahas, ya. Nah, oke, baik, tetap semangat. Nah, boleh kamu lanjutkan kembali pembelajaran daringmu. Oke, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.